Selamat datang kembali di video kuliah MA3131 Pengantar Analisis Real. Kali ini kita akan membahas mengenai karakterisasi interval. Karakterisasi interval, misalkan ia adalah interval, sebelumnya kita telah membuktikan bahwa jika X dan Y adalah anggota dari I dan X lebih kecil dari Y, maka interval tutup X, Y adalah subhimpunan dari I. Kebalikan dari pernyataan ini juga berlaku dan dirumuskan sebagai berikut. Teorema, misalkan S adalah suatu subhimpunan dari himpunan bilangan real R yang setidaknya memiliki dua anggota dan S memiliki sifat. Yang pertama, jika X dan Y adalah anggota dari S dan X lebih kecil dari Y, maka interval tutup X, Y adalah subhimpunan dari S, maka S adalah interval. Di teorema karakterisasi interval bagian pertama diberikan sebagai berikut. Misalkan sekarang S terbatas, kita definisikan himpunan A sebagai infimum dari S dan B sebagai supremum dari S. Kemudian misalkan S adalah anggota dari himpunan S, karena S lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, maka S adalah subhimpunan dari interval tutup A, B. Misalkan Z adalah anggota interval buka A, B. Karena Z lebih besar dari A, maka terdapat X di S yang memenuhi X lebih kecil dari Z. Kemudian karena Z lebih kecil dari B, maka terdapat Y di S sedemikian hingga Z lebih kecil dari Y. Oke. Oleh karena itu, Z adalah anggota dari interval buka X, Y. Karena X dan Y adalah anggota dari S, dan X lebih kecil dari Y, maka interval tutup X, Y adalah subhimpunan dari S. Sehingga Z adalah anggota dari S. Oleh karena itu, kita telah membuktikan interval buka A, B termuat di S, dan S termuat di interval tutup A, B. Jika A adalah anggota dari S dan B adalah anggota dari S, maka S adalah interval tutup A, B. Demikian pula jika A adalah anggota dari S dan B bukan anggota dari S, maka S adalah interval A tutup, B buka. Dan seterusnya. Jadi, untuk kasus S terbatas, kita telah membuktikan bahwa S adalah interval. Oke. Selanjutnya, bukti teorema bagian kedua. Misalkan S terbatas di atas, namun S tidak terbatas di bawah. Definisikan B sebagai supremum dari S. Jika S adalah anggota dari S, maka S lebih besar dari min tak hingga, lebih kecil sama dengan B. Sehingga S adalah subhimpunan dari min tak hingga, B. Misalkan Z adalah anggota min tak hingga, B. Karena Z lebih kecil dari B, maka terdapat Y di S sehingga Z lebih kecil dari Y. Karena S tidak terbatas di bawah, maka terdapat X di S sehingga X lebih kecil dari Z. Akibatnya Z lebih besar dari X, lebih kecil dari Y. Karena X dan Y adalah anggota dari S dengan X lebih kecil dari Y, maka interval tutup X, Y termuat di S. Karena Z di interval buka X, Y dan X interval tutup X, Y termuat di S, maka Z adalah anggota S. Akibatnya, min tak hingga, B adalah subhimpunan dari S. Oleh karena itu, min tak hingga, B buka termuat di S dan S termuat di min tak hingga, B tutup. Selanjutnya, jika B di S, maka S adalah interval min tak hingga, B tutup. Jika B bukan anggota S, maka S adalah interval min tak hingga, B buka. Jadi, kita telah membuktikan bahwa S adalah interval untuk kasus ini. Selanjutnya, di teorema bagian ketiga, misalkan S terbatas di bawah, namun S tidak terbatas di atas. Definisikan A sebagai infimum dari S, dan juga min S sebagai himpunan baru min S dengan S adalah anggota himpunan S. Karena S terbatas di bawah, maka min S terbatas di atas, dan supremum dari min S adalah sama dengan min A. Berdasarkan kasus kedua, min S adalah interval buka min tak hingga, min A, atau min tak hingga, min A tutup. Akibatnya S adalah A, tak hingga, atau S, A,
koma, ta hingga dengan A tutup. Jadi terbukti bahwa S adalah interval. Selanjutnya, jika S tidak terbatas di bawah dan S tidak terbatas di atas, dapat dibuktikan bahwa S adalah keseluruhan himpunan bilangan real atau interval min ta hingga, koma, ta hingga. Jadi terbukti bahwa S adalah interval. Demikian pembahasan mengenai interval. Terima kasih atas perhatian.